Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Bita Syafitri dengan NPMA 1A020059. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan guru dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah metodologi pembelajaran, dosen pengampu Ibu Syatur Wulandari MPD, Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Jadi dalam video ini saya menjelaskan tentang penerapan metode SQ5R, yaitu survey, question, read, recite, record, review, dan reflect untuk meningkatkan keterampilan membaca. Sebagai modifikasi dari metode membaca SQ3R dari SQ4R, SQ5R merupakan metode yang relatif baru dan biasa diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Padahal tugas membaca bukan hanya bagian dari pembelajaran bahasa, melainkan harus menjadi bagian dari kehidupan. SQ5R diusulkan oleh PAU tahun 1997 sebagai sarana belajar yang mengkombinasikan antara pemahaman terhadap isi bacaan dengan kemampuan menulis. SQ5R membantu siswa untuk lebih memusatkan perhatian dan membaca secara komprehensif dan selektif, meninjau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, dan membantu siswa untuk mengenali apa yang menurutnya penting atau tidak. SQ5R memberikan keuntungan bagi siswa karena pada tahap refleks, siswa menuangkan pemahamannya ke dalam bentuk lisan dan menghubungkan pemahamannya tentang isi bacaan secara mandiri berdasarkan pengalamannya sendiri. Dalam Murray 2010. Kelebihan SQ5R dibandingkan dengan SQ4R adalah adanya tahap refleks dan read, yaitu pembaca harus mengorganisasikan informasi yang diperolehnya dari bacaan dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya sebelum membaca. Sebagaimana dijelaskan oleh Sangkarun 2010 bahwa tahap refleks juga memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengevaluasi pengetahuannya sendiri. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk peningkatan keterampilan membaca adalah metode SQ5R, survey, question, read, recite, record, review, dan reflect. SQ5R merupakan pengembangan dari metode SQ3R yang isinya yaitu survey, question, read, recite, dan review. Metode SQ5R mencakup 7 tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu survei atau penelaahan atau pendahuluan. Survei memberikan bahan bacaan kepada mahasiswa untuk dibaca, dan yang kedua, survei juga menginformasikan kepada mahasiswa bagaimana menemukan ide pokok atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua adalah question atau bertanya. Setelah melakukan survei, mahasiswa akan menemukan beberapa butir pertanyaan. Daftar pertanyaan dapat dijadikan penuntun dalam pembaca agar terkonsentrasi dan terarah. Dan yang ketiga yaitu read, membaca. Membaca, dalam hal ini membaca memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membaca dan menanggapi atau menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Bagian ini bisa berjalan dengan efisien dan efektif apabila pembaca benar-benar memanfaatkan daftar pertanyaan tersebut, yakni membaca dengan maksud mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dalam daftar. Yang keempat yaitu recite atau menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Lihat kembali catatan-catatan pada fase question yang telah dibuatkan dan recall, dan ingat kembali ide-ide utama yang telah dicatat. Cara lain untuk melakukan recite adalah dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat sebelum membaca subbab tersebut dengan menjawab pertanyaan dengan lisan. Yang kelima yaitu record atau menulis dengan kata-kata sendiri. Setelah melalui fase recite dengan jawaban-jawaban lisan, tulis jawaban pertanyaan pada selembar kertas tanpa melihat kembali buku atau teks. Pada dasarnya, record bertujuan untuk mengutarakan kembali berbagai informasi, baik yang berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita maupun informasi-informasi yang lainnya yang kita anggap penting. Selain itu juga mencatat rangkuman dan menyimpulkan atas apa yang sudah dibaca sesuai dengan versi pembaca secara tertulis. Yang keenam yaitu review atau peninjauan kembali. Dalam fase ini, mahasiswa diharapkan untuk tidak mengulang membaca. Perhatikan dengan teliti judul-judul, gambar-gambar, diagram-diagram, atau tinjauan kembali pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan bahwa gambaran yang lengkap mengenai wacana tersebut telah dipahami. Tahap ini akan sangat membantu dalam mengingat bacaan, sehingga dengan mudah mahasiswa akan mengingat kembali karena tersimpan dalam long-term memory atau memori jangka panjang dalam otak.
Secara singkat, dalam tahap review dilakukan pengujian atau peninjauan terhadap kelengkapan pengutaraan kembali yang telah dilakukan pada langkah recite. Maka, jika terdapat kekurangan, sebaiknya dilengkapi. Jika ada kekeliruan, sebaiknya diperbaiki. Pada akhirnya akan tersusun struktur informasi yang lengkap. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu reflect, membuat contoh. Dalam fase reflect, pembaca tidak hanya cukup mengingat informasi dalam bacaan, tetapi memahami informasi yang telah disampaikan dengan cara yang pertama, menghubungkan informasi tersebut dengan hal-hal yang telah kita ketahui atau prior knowledge. Yang kedua yaitu mengaitkan subtopik-subtopik dalam teks dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip utama. Yang ketiga yaitu memecahkan kontradiksi di dalam informasi yang disajikan. Yang keempat yaitu menggunakan materi untuk memecahkan masalah-masalah yang disimulasikan dan dianjurkan dari bacaan tersebut. Itulah metode pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya harap penjelasan metode pembelajaran saya ini dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.